terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Esther Purnamasari Zega, NIM 2021-17015, mata kuliah Matematika Ekonomi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang metode Big M. Pada metode Big M terdapat fungsi kendala, di mana jika semua fungsi kendala menggunakan pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan, maka variabel basis awal semuanya adalah slack variabel. Yang kedua, jika fungsi kendala menggunakan pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan dan lebih besar atau sama dengan, dan ada fungsi kendala yang berupa persamaan, maka variabel basis awal adalah slack variabel dan variabel buatan. Ketiga, jika fungsi kendala menggunakan pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan dan lebih dari atau sama dengan saja, maka variabel basis awal adalah slack variabel saja dengan merubah tanda pertidaksamaannya. Nah, pada metode Big M ini terdapat pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, dan persamaan. Nah, jika fungsi tujuannya berupa maksimisasi, maka kita menambahkan koefisien M. Namun jika fungsi tujuannya yang merupakan minimisasi, maka kita mengurangi koefisien M. Nah, contoh maksimumkan Z sama dengan 50x1 ditambah 80x2. Fungsi kendala X1 kurang dari atau sama dengan 40, X2 lebih besar atau sama dengan 40, 20, X1 ditambah X2 sama dengan 50, dan X1, X2 lebih besar atau sama dengan 0. Langkah pertama merubah fungsi kendala menjadi bentuk baku. Pertama, X1 ditambah S1 sama dengan 0. Penambahan S1 ini terjadi karena tanda pertidaksamaannya kurang dari atau sama dengan. Jika kurang dari atau sama dengan, maka ditambah variabel slack. Nah, yang kedua, X2 dikurang S2 ditambah A1 sama dengan 20. Penambahan S2 terjadi karena tanda pertidaksamanya lebih besar atau sama dengan. Karena tanda pertidaksamaannya lebih besar atau sama dengan, ditambah variabel surplus dan ditambah variabel buatan yaitu A1. Berikutnya X1 ditambah X2 ditambah A2 sama dengan 50. Penambahan A2 ini terjadi karena tandanya merupakan persamaan. Nah, jika persamaan maka yang ditambah hanya variabel buatan saja. Sehingga fungsi tujuan menjadi Z sama dengan 50x1 ditambah 80x2 ditambah 0S1 dikurang MA1 dikurang MA2, di mana S1, A1, dan A2 sebagai variabel basis. Langkah berikutnya, kita substitusikan variabel buatan ke fungsi tujuan, di mana X2 dikurang S2 ditambah A1 sama dengan 20. Maka kita ubah A1 kita keluarkan sama dengan 20 dikurang X2 ditambah S2. Jadi bagian ini kita pindahkan ke ruas kanan. Lalu X1 ditambah X2 ditambah A2 sama dengan 50 menjadi A2 sama dengan 50 dikurang X1 dikurang X2. Sehingga Z sama dengan 50x1 ditambah 80x2 ditambah 0S1 dikurang MA1 dikurang MA2. Lalu kita substitusikan A1 dan A2 ke dalam persamaan Z, sehingga menghasilkan Z sama dengan 50x1 ditambah 80x2 ditambah 0S1 dikurang M dikali A1 kita ubah menjadi 20 dikurang X2 ditambah S2 dikurang M, A2 kita ubah dengan 50 dikurang S1 dikurang S2. Kemudian dirubah ke dalam bentuk baku, diperoleh Z sama dengan 50 ditambah M kali X1 dikurang 80 ditambah 2M kali X2 dikurang 0
S1 ditambah M S2 sama dengan min 70M. Lalu kita buat dalam tabel simplex awal. Untuk tabel simplex awal, masukkan semua koefisien fungsi kendala dan fungsi tujuan yang sudah dalam bentuk baku. Lalu kita menambahkan semua koefisien pada fungsi kendala dan fungsi tujuan ini ke dalam tabel. Misalnya X1 bagian pada baris Z ini 50 dikurang M, ini berasal dari 50, dan tanda ini berubah jika min dikali positif sama dengan min, maka hasilnya min 50 dikurang M, dan barisan ini merupakan hasilnya, dan ini adalah nilai kanan, min 70M. Begitu juga seterusnya. Lalu kita pilih kolom pivot, baris pivot, dan elemen pivot. Untuk menentukan kolom, baris, dan elemen pivot ini sama seperti pada metode simplex, yaitu kita lihat angka negatif dan angka terbesar, yaitu terdapat pada kolom X2, dan ini merupakan kolom pivot. Nah, untuk menentukan baris pivot, kita bagi nilai kanan dengan kolom pivot. Di sini kita perhatikan bahwa yang negatif tidak kita gunakan, melainkan hanya yang positif. Nah, yang menghasilkan positif hanya 20 bagi 1, 20, dan 50 bagi 1 sama dengan 50. Untuk menentukan baris pivotnya, kita lihat angka yang kecil. Maka barisnya terdapat pada baris A1. Tuh. Elemen pivot terjadi dan muncul akibat perpotongan kolom pivot dan baris pivot, yaitu 1. Nah, setelah mendapatkan kolom pivot, baris pivot, dan elemen pivot, kita mengupayakan kolom pivot ini semua bernilai 0 kecuali pada baris A1 ini yang warna hijau. Kita lakukan penyelesaian dengan OB, maka menghasilkan X2 di sini 0, Z-nya 0, S1-nya 0, X2-nya 0, ini sama dengan A1 dan A2-nya 0. Jadi hanya ini yang tertinggal 1. Nah, kita lihat di sini masih terdapat nilai yang negatif pada baris Z. Maka kita ulangi dalam penyelesaiannya. Nah, di sini kita lihat lagi angka yang negatif dan bernilai besar, maka terdapat pada kolom S2, dan ini merupakan kolom pivot. Dan untuk menentukan barisnya, kita membagikan nilai kanan dengan nilai kolom pivot, yang kita ambil hanya yang positif, dan yang positif di sini hanya pada barisan A2, dan perpotongan kolom pivot dan baris pivot menghasilkan elemen pivot terdapat pada A2, yaitu 1. Nah, setelah melakukan perhitungan, maka menghasilkan tabel baru terus sama seperti pada gambar ini. Nah, kita perhatikan bahwa nilai Z-nya, baris pada Z-nya semua tanda positif. Maka ini sudah berakhir, di mana Z-nya adalah 40, S1-nya 40, X2 50, dan S2 50. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.